أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di kota rumah pas mati lampu ya. Nah, ini harus saya buatan ngaji loh kayak privat gitu. Ya, untuk lama-lama untuk apa berempat berlima insyaallah kita datang ngaji insyaallah tetap bahwa saya datang ini insyaallah pahalanya dapat pahala yang lebih gitu. Rela berjalan demi mencari ilmu itu insyaallah pahalanya yang lebih besar. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, bahwa pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in Nawawi. Kita masuk pembahasan hadis nomor 8. Hadisnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, apa sabda beliau? Umirtu, aku diperintahkan. Jadi Nabi niku beramal itu mesti ada perintah dari Allah Taala. Jadi Nabi itu kalau bikin amalan, bikin perbuatan itu tidak bikin sendiri, tidak asal wah saya pengen ini, saya pengen itu, tidak. Hanya karena perintah dari Allah. Perintahnya apa? An-tuqatilan nas, untuk memerangi manusia hatta sampai mereka yashhadu, bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, dan jika mereka mengerjakan perbuatan itu, yaitu syahadat, salat dan zakat tadi, asamu minni, maka dijaga dariku dima'ahum, harta mereka, darah mereka, wa amwalahu, dan harta mereka, illa bil haqqil Islam, kecuali karena hak Islam, wa hisabuhum Allah Ta'ala, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Maka di sini Rasulullah diperintah untuk memerangi kaum muslim, memerangi orang kafir. Maka yang dimaksud itu bukan berarti harus dibunuh. Kalau ada orang muslim harus dibunuh, harus memerangi, tidak. Ya. Tapi yang dimaksud adalah ya kalau dulu diperangi, didakwai, diajak. Sampai kapan? Sampai mereka mengerjakan 3. Di sini disebutkan 3 rukun Islam, yaitu yang pertama syahadat, dia bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi orang itu, ya, orang kafir itu, Rasulullah itu diperintahkan untuk memerangi mereka
untuk memusuhi mereka sampai mereka mengucapkan syahadat. Walaupun syahadatnya itu cuma lahiriahnya saja. Karena kita itu hanya bisa menilai lahirnya, tidak bisa menilai hati orang. Kita nggak tahu apakah hatinya baik atau tidak, kita tidak tahu. Yang kita lihat adalah bagaimana amal kesehariannya. Maka kalau ada orang yang sudah mengucapkan syahadat, yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, berarti kita anggap dia sudah masuk ke dalam golongan orang Muslim. Walaupun mungkin hatinya masih kafir, hatinya masih tidak beriman, itu kita tidak pikir. Selama dia sudah mengucapkan syahadat, otomatis saat itu juga statusnya berubah jadi orang Muslim. Maka ketika Rasulullah SAW, ya, itu ketika di Madinah ada orang-orang namanya orang munafik, di mana mereka itu mengaku Muslim, lahirnya Muslim, tapi hatinya masih kafir. Bagaimana sikap Rasulullah kepada mereka? Ya tetap dibiarkan saja, karena secara lahirnya itu sudah Muslim, yang diperlakukan sebagaimana orang Muslim yang lain. Walaupun Rasulullah tahu sebenarnya hati mereka itu masih kafir, tapi Rasulullah itu menilai seorang yang dari amal lahirnya. Yang menilai hatinya itu diserahkan kepada Allah. Inilah kenapa Rasulullah itu pernah sangat marah pada sahabat namanya Usamah bin Zaid. Usamah ini itu anaknya Zaid bin Haritsah, anak angkatnya Nabi. Jadi cucu angkatnya Nabi. Dan Nabi itu sangat sayang kepada Usamah ini. Nah, suatu ketika Usamah itu dalam peperangan, yaitu sedang berduel dengan orang musyrik, kemudian ketika sudah mau menang, Usamah orang musyrik ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Muslim harusnya, tapi Usamah tetap saja tidak peduli, tetap dibunuh. Nah, ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah langsung tanya kepada Usamah, kamu kemarin pas perang ada orang syahadat, tetap kamu bunuh. Kenapa? Maka Usamah menjawab, wahai Rasulullah, itu orang itu mengucapkan syahadat bukan karena taubat, tapi karena takut mati saja, makanya dia mengucapkan syahadat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, memangnya kamu bisa lihat hatinya, memangnya kamu sudah mengambil mengambil hatinya, merobek dadanya, kemudian melihat isi hati dari orang tersebut. Itu menunjukkan betapa marahnya Rasulullah sampai diulang-ulang berkali-kali. Ya, kadang diulang sampai banyak kali, sampai Usamah itu mengatakan saking takutnya, saking menyesalnya, beliau itu berkata, seandainya saat itu saya masih kafir, kemudian saya bersyahadat kembali sehingga dosanya terhapus. Ini menunjukkan bahwa syarat syahadat di sini bahwa yang penting syahadat secara lahir saja. Itu tetap sudah dianggap sebagai orang Muslim. Walaupun kalau kita memang mau menjadi Muslim yang sejati, Muslim yang sebenar-benarnya, bukan menjadi orang munafik, maka syahadat itu tidak hanya diucapkan secara lisan, tapi harus diimani dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu kalau mau jadi Muslim yang sejati. Kalau tidak, ya hanya di luar saja seperti orang-orang munafik. Tapi walaupun hanya di luar, syahadat itu sudah menjadi pelindung, ya, sudah menjadi pembeda antara orang beriman, antara orang Muslim dan orang kafir.
Ketika orang sudah bersyahadat, dia menjadi muslim, maka harus katakan harta dan jiwanya itu terjaga. Maka tidak ada orang yang boleh mengambil hartanya, tidak ada orang yang boleh mengambil nyawanya. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahwa setelah bersyahadat maka diwajibkan untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Maka di sini juga menjadi dalil kenapa sahabat Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Ini walaupun orang itu beriman, mendirikan sholat, ketika tidak membayar zakat, maka penguasa pemerintah itu boleh untuk menarik paksa. Kalau itu tetap tidak tahu, boleh diperangi sampai dia mau membayar zakat. Berarti kalau zakat boleh, berarti pemerintah juga boleh memaksa untuk sholat dia lagi. Sebenarnya boleh itu. Jadi kayak misalnya pemerintah desa bikin peraturan setiap warga wajib sholat, yang nggak sholat nanti kena denda. Itu sebenarnya seperti itu juga boleh. Nah, kenapa kok di sini hanya disebutkan 3 saja? Kan rukun Islam kan harusnya 5 gitu. Apa? Syahadat. Nomor 2 apa? Rukun Islam, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji. Harusnya kan 5. Kenapa kok di sini hanya disebutkan 3? Ketika kita melakukan 3 ini saja, maka sudah dianggap sebagai orang muslim. Maka para ulama menjelaskan dalam syarah hadis ini bahwa 3 hal ini disebutkan karena ketika seorang muslim itu masuk Islam, maka 3 ini yang harus segera dilakukan, terutama syahadat dan sholat, yang memperlihatkan bahwa dia sudah muslim. Karena kalau puasa Ramadan kan betul tahu sih, apakah dia sudah puasa atau tidak, kan tidak kelihatan. Beda kalau syahadat, jelas orang syahadat kelihatan. Orang sholat jelas, orang ngasih zakat bisa dilihat oh dia keluarin uangnya. Tapi kalau puasa nggak bisa. Sama-sama di kebun, sama-sama ngajak. Yang satu puasa, yang satu sarapan, nggak ada bedanya, nggak bisa dibedakan. Begitu pula haji. Kalau haji itu kan benar-benar ibadah khusus ya, hanya bagi yang mampu, baik mampu secara fisik maupun secara harta. Apalagi di Indonesia mau haji sekarang baik Inggrisnya sampai 20-30 tahun. Inilah kenapa di hadis ini ya hanya disebutkan 3 ini saja, yaitu sholat, syahadat, sholat dan zakat. Maka ketika orang sudah mengerjakan 3 hal ini, itu statusnya sudah menjadi orang muslim, dan orang muslim itu harta dan jiwanya itu wajib dijaga, tidak boleh disentuh. Maka dalam Islam itu siapapun itu tidak berhak mengambil harta orang. Bahkan pemerintah sekalipun itu tidak boleh menyita harta warganya, itu tidak boleh. Selama dia masih sholat, selama dia selalu membayar zakat, nah itu berarti hartanya tidak boleh diambil dengan alasan apapun. Kecuali apa? Kecuali dengan hak Islam. Jadi kalau memang ada pelanggaran syariat yang membuat dia harus membayar nyawa atau mengeluarkan harta. Contohnya, ya kalau misalkan mengeluarkan masalah jiwa, maka dalam Islam itu kita tidak boleh membunuh seseorang
kecuali karena 3. Jadi tidak boleh mengambil nyawa orang muslim kecuali karena 3 alasan. Apa? Yang pertama, karena dia membunuh, kisos, ya. Al-qatlu bil qatli, bunuh dibalas bunuh. Yang pertama. Yang kedua, kalau zina muhsan, orang yang sudah menikah kemudian berzina, termasuk gay, orang yang LGBT, itu dalam Islam hukumannya dirajam sampai mati. Dan yang ketiga, kalau orang murtad dan memberontak, ya, nah, orang murtad itu dalam Islam juga dihukum mati. Maka kalau seperti ini boleh, ya, pemerintah. Nah, ini yang menjatuhkan hukuman itu pemerintah, ya, bukan perseorangan. Jadi kadang-kadang ada anggapan orang kafir, anggapan orang non-muslim itu ketika wah dalam Islam itu kalau murtad hukumannya dibunuh, itu seakan-akan kalau misalnya ada orang murtad langsung kita bunuh. Enggak seperti itu, ya. Ada proses hukumnya, harus ada di negara yang berlandaskan syariat. Kemudian orang yang murtad itu dipanggil, benar gak murtad atau tidak, mau bertobat atau tidak, mau pindah atau tidak. Kalau sudah diadili dengan seadil-adilnya, baru bisa dijatuhi hukuman. Jadi nggak langsung murtad langsung dibunuh, itu tidak seperti itu. Harus hukumannya itu harus dari pemerintah, dari pengadilan, bukan dari pribadi masing-masing. Termasuk juga harta. Ya. Pemerintah itu asalnya tidak boleh mengambil harta seorang muslim kecuali kapan? Ketika orang itu memang melanggar syariat, harus membayar denda. Contohnya apa? Misalnya orang yang membunuh dengan tidak sengaja, itu ada, dia itu tidak dikisos tapi harus membayar diat. Diat itu denda. Contohnya, ini mohon maaf, misalkan kita sedang macul, ya, macul, kemudian nggak sengaja ketika ngangkat paculnya, besinya, besi paculnya itu lempar, kemudian kena orang lagi jalan, kena kepalanya langsung meninggal. Ini kan berarti secara tidak langsung kita membunuh orangnya karena itu meninggal karena lemparan pacul kita, tapi kan kita tidak sengaja gitu. Nah, kalau pembunuhan secara tidak sengaja seperti itu, maka dia tidak dikisos, tapi dihukum dengan membayar diat, denda. Besarnya apa? Besarnya sebanyak 100 ekor unta. Jadi apa? Nah, 1 ekor unta itu berapa? Sekitar, ya sekarang itu ya 50 sekitar, ya paling murah 50 juta. Jadi kalau 100 ekor unta 5 miliar itu dendanya. Nah, kalau misalnya dia nggak mau bayar, itu pemerintah boleh mengambil secara paksa. Rumahnya disita, tanahnya disita, banknya dibekukan, itu boleh untuk membayar dendanya, karena kan dia memang wajib untuk membayar dan dia tidak mau membayar. Termasuk zakat tadi, tidak mau membayar zakat, boleh diambil paksa. Atau dia punya utang, kemudian nggak mau bayar, itu boleh pengadilan mengambil paksa hartanya. Tapi selain dari itu, maka sejatinya darah dan hartanya itu terjaga, ya, tidak boleh diambil. Kemudian Rasulullah SAW menutup dengan kalimat bahwa wa hisabum 'alallahi ta'ala, bahwa hisabnya itu diserahkan kepada Allah. Maknanya apa? Bahwa yang kita nilai,
ketika kita melihat apakah orang ini muslim atau bukan, yang kita lihat hanya lahirnya saja. Selama dia lahirnya itu seorang muslim, dia masih bersyahadat, dia masih sholat, dia masih zakat, masih berbuat baik, tidak menghina Islam, tidak melakukan hal-hal yang kekufuran atau kesyirikan, maka kita memperlakukan dia seperti seorang muslim yang lainnya. Adapun keimanannya atau hatinya itu kita serahkan kepada Allah. Maka dalam Islam itu hukum itu hanya menilai perbuatan, ya, tidak menilai niatnya. Selama dia berbuat baik, walaupun niatnya jelek, ya tetap dinilai sebagai perbuatan baik dalam masalah hukum. Ini bukan masalah pahala, beda lagi. Dalam masalah hukum, ya muamalah yang kita lihat adalah lahirnya. Kalau dia berbuat jelek, walaupun dengan niat baik, ya tetap kita nilai sebagai perbuatan yang jelek, harus kena hukum. Contohnya ada orang maling, ya malingnya tapi untuk sedekah, ya ini tetap salah, tetap harus dihukum, dia harus ditangkap. Ya walaupun dia niatnya baik, keinginannya baik, tapi dia melakukan kesalahan. Nah, kalau untuk orang-orang yang berbuat baik tapi niatnya itu buruk, orang yang lahirnya Islam tapi hatinya masih kafir, hatinya masih ingkar, maka kata Rasulullah, hisabnya nanti terserah Allah. Yang kita lihat adalah lahirnya, apakah nanti dia ikhlas atau tidak, dia benar-benar beriman atau tidak, maka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia beriman, ya alhamdulillah dapat pahala. Tapi kalau dia kufur, dia ingkar, tidak mau beriman, ya sudah, nanti dapat dosa sendiri. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah. Inna arsalnaka mubasysyiran wa nadhira. Sungguh kami telah mengutus engkau sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira apa? Kabar gembira tentang surga yang begitu indahnya bagi orang-orang yang beriman, dan peringatan akan siksa neraka yang begitu dahsyat bagi orang-orang yang kafir. Maka itu Rasulullah hanya mengingatkan saja. Adapun nanti masalah hati, apakah dia tergerak atau tidak, apakah dia mau masuk Islam atau tidak, maka itu hanya haknya Allah. Kita tidak bisa memberikan hidayah, kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengajak dan mengajak. Ya. Apakah dia mau manut atau tidak, apakah dia mau ikut atau tidak, apakah dia ikut atau tapi hatinya nggak ikhlas, itu kita serahkan semua kepada Allah. Karena kita tidak bisa menggerakkan hati mereka. Kita tidak bisa memasukkan iman ke dalam diri mereka. Yang bisa menilai siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada keluarganya. Karena contohnya ya, bahwa paman Nabi yang sangat beliau cintai itu pun akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Dan banyak para nabi yang keluarganya juga kafir. Nabi Adam, anaknya itu pembunuh pertama. Nabi Nuh, istri dan anaknya kafir, ikut tenggelam. Nabi Lut, ya istrinya
ikut kufur, akhirnya juga ditimpa azab. Nabi Ibrahim ayahnya kafir, bahkan ikut membakar beliau, bahkan berusaha untuk merajam beliau. Nabi Yusuf, saudara-saudaranya pun berusaha membunuhnya. Walaupun tidak kafir, tidak sampai kafir, tapi tetap melakukan perbuatan yang sangat buruk. Dan banyak sekali bagian kisah-kisah Nabi yang dia itu bisa mengajak orang-orang lainnya, bisa berdakwah kepada umatnya, tapi keluarganya sendiri itu pun tidak mendapatkan hidayah. Apakah ini mengurangi keutamaan Nabi? Ya tidak. Sama sekali tidak mengurangi kehormatan para Nabi. Karena tadi Nabi hanya bisa mengajak, hanya bisa berdakwah. Rasyamah rahimani wa rahimakumullah. Maka monggo nanti ketika kita berhubungan, kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita, maka janganlah membuang-buang waktu kita untuk menerka-nerka isi hati mereka. Ini orangnya sebenarnya ikhlas gak sih? Benar-benar baik gak sih? Apa cuma pura-pura baik atau gimana? Gak usah membuang waktu seperti itu. Ya kita lihat secara lahirnya saja. Dia berbuat baik, ya kita balas dengan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, ya kita balas dengan kesabaran. Namun dibalas dengan keburukan ya. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas dengan sabar. Ya. Mungkin cukup sekian. Tadi ada pesanan. Ini karena mati lampu, jadi nggak sepanjang yang biasanya gitu. Biasanya kan 45 menit. Ini karena pas mati lampu juga, kalau mati lampu misalnya habis, jadi setengah waktu, pas 25 menit. Mohon sebelumnya itu ada pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini. Jika ada salah kata, katanya dari diri saya percaya maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kebenaran bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila ada walidayah, walidayah, nun walidayah, subhanallah khairat, subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.